7,5%. Padahal juga beberapa minggu saja ya sudah turun ya cukup lumayan, hampir 5%. Dan yang mengejutkan, Pak Pramono dari yang sebelumnya hanya di 28%, saat ini naik di 31,5%. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Dan ini pasti sangat mengejutkan koalisi Indonesia Maju Plus ya. Walaupun Ridwan Kamil didukung oleh 15 partai politik, tetapi wah, elektabilitas dari kedua tokoh ini, Pak Pramono dan Ridwan Kamil, saling kejar-kejaran. Dan bahkan baru saja dirilis survei oleh LSI bahwa Ridwan Kamil pada saat lalu itu mendapatkan elektabilitas di angka 51,8%. Tetapi menjelang 1 minggu, itu tiba-tiba elektabilitas dari Pak Pramono hampir mengimbangi Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil di survei Poltreking saat ini hanya mendapatkan di angka 47%. Berarti sudah turun lumayan besar sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu 51,8% dan saat ini di angka 47,5%. Padahal juga beberapa minggu saja ya sudah turun ya cukup lumayan, hampir 5%. Dan yang mengejutkan, Pak Pramono dari yang sebelumnya hanya di 28%, saat ini naik di 31,5%. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Padahal juga ya kurang lebih beberapa hari melakukan beraktivitas kampanye, tiba-tiba elektabilitas dari Pramono Anung bisa mengimbangi Ridwan Kamil. Bayangkan ketika 1 bulan besok misalnya hasil elektabilitasnya bisa saja menjadi berimbang dan bisa dipastikan ya 2 putaran semuanya bisa saja terjadi. Nah, bahkan dikomentari oleh John Sitorus dari 58%. Nah, kalau kita lihat dari survei LSI 51,8%, turun ke 51 lalu nyungsep ke 48. Wow, pasti pada saat lalu ada survei yang mengatakan 58% ya, terus turun ke 51,8%, lalu nyungsep ke 47%. Padahal sudah didukung 13 partai Kim Plus, lebih tepatnya 15 partai politik ya yang mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Pernah jadi gubernur dan wali kota. Kira-kira apa yang menyebabkan elektabilitas Ridwan Kamil merosot? Kira-kira apa kira-kira ya? Apakah didukung oleh Presiden Joko Widodo? Ya, kita tidak tahu. Nah, yang jelas pada saat yang lalu Ridwan Kamil itu memperoleh elektabilitas di angka 51,8% dari survei LSI. Ini tertanggal 21 September. Hanya berselang 1 minggu, elektabilitas Ridwan Kamil malah merosot bukannya naik. Seharusnya kampanye pilkada itu seharusnya digunakan betul-betul ya untuk memperkenalkan program-program, memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang ketika menjadi gubernur, kebijakan apa yang akan diambil. Seharusnya seperti itu ya, menyerap aspirasi masyarakat, berbelanja masalah-masalah DKI Jakarta. Kemungkinan yang menjadi polemik di sini, yang dikenal kemungkinan dari masyarakat Jakarta, Pak Pramono lebih bisa setidaknya menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan bahkan Rano Karno juga popularitasnya di DKI Jakarta menurut saya sangat mentereng ya, apalagi ditambah sebutan Bang Dul. Wah, itu juga menurut saya sangat menarik sekali ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan pada waktu lalu, 51,8% di minggu pertama kampanye malah merosot di sekitaran 5%. Ini sangat mengejutkan sekali ya, dan kemungkinan membuat koalisi plus bisa saja ya mulai ketar-ketir ya. Elektabilitas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menempati posisi teratas yakni 58%. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, RK menyebut angka itu masih perkenalan. Wah, masih perkenalan. Tetapi setelah perkenalan malah merosot. Ini sungguh mengejutkan ya. Ya sebenarnya alhamdulillah, karena kan kampanye ini belum dimulai. Angka itu adalah angka perkenalan, ujar Ridwan Kamil kepada wartawan di DPD Golkar Jakarta Pusat usai apel tim pemenangan Sabtu 21 September. Bahkan Ridwan Kamil itu angka perkenalan dan belum berkampanye. Seharusnya kan setelah berkampanye itu naik lah. Ya minimal naik 3%, 4%, 5%. Ini malah turun 5%. Menurut saya turunnya sangat luar biasa sekali ya. Dimana ketika melakukan kampanye malah turun. Wah, apakah warga Jakarta saat ini sudah menjatuhkan
menentukan pilihannya ya. RK menjelaskan angka itu berpotensi naik. Pasalnya sampai hari ini Paslon Ridwan Kamil Suswono belum melakukan banyak agenda kampanye, mulai dari dialog hingga belusukan. Jadi angka perkenalan itu belum ada intensitas dialog, intensitas belusukan, belum ada acara-acara akbar. Kan gitu ya, yang membuat mindset warga bergeser ke pemilihan. Jadi belum apa-apa sudah angka segitu, hatur lumayan ungkapnya. Kendati angka survei tertinggi dari Paslon Pramono Anung dan Rano Karno dan Dharma Pangrekun Wardana, RK tak mau besar kepala, sebab menurutnya angka survei bukan gambaran pasti di hari pencoblosan nanti. Kalau kita lihat pada saat kampanye saja sudah terlihat ya, malah merosot bukannya naik ya. Memang saya sangat setuju sekali, itu adalah angka perkenalan, dan selebihnya itu ya pada saat kampanye. Pada saat kampanye bagaimana caranya kedua tokoh ini memperkenalkan program-programnya ke masyarakat. Ya, setidaknya seperti itu, bagaimana caranya menyerap aspirasi dari masyarakat, dan yang terlebih lagi bagaimana caranya meyakinkan masyarakat untuk dipilih pada Pilkada Jakarta. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika survei Poltreking Ridwan Kamil menduduki di angka 47,5% dan Pramono Anung 31,5%. Bayangkan, elektabilitas Ridwan Kamil turun dan Pak Pramono Rano naik. Kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, di angka 51 di 28%, artinya tertinggal di 23%. Tetapi saat ini di angka 47% di 31%. Artinya ya tinggal 16% saja ya ketertinggalannya. Jadi menurut saya sangat jauh sekali, 16%. Dan dipastikan besok akan terjadi di 2 putaran. Nah, dari sini dikomentari oleh Yanti, udah didukung Kim Plus Mulyono, nggak usah survei-surveian, yang menang pasti Zidul. Bobotoh cocoknya di Bandung bukan di Jakarta. Semakin banyak yang bertobat alias semakin banyak yang sadar sudah ketipu. Udah didukung pasukan bawah tanah, kok tambah melorot biji mane nih, diusir di mana-mana sama warga, survei dia pula yang menang. Bohongnya kelewatan. Siapa bilang jagoan lu juga menurun suaranya, biarin aja mereka terus kampanye biar dapat suara. Ya seperti itulah, tiba-tiba yang menang nanti Dharma. Wah, bisa jadi ya, karena sulit diprediksi, tiba-tiba Dharma kun ya semua bisa saja terjadi. Dari Sally idenya kaget The Jack ogah di bibir Bobotoh. Semakin banyak warga Jakarta yang tahu realitas, sombong lagi pembohong. Pasti sosok Sidul anak Betawi idola Jakarta. Ya karena songong. Ya seperti itulah. Jadi masyarakat di sini sangat keren sekali. Dan yang cukup mengejutkan, wah ini juga ada tangkap Roy Suryo. Wah ini ada apa lagi ya? Tangkap Roy Suryo. Nah dari siapa ya? Ini pengikutnya juga berapa sih? Dari Kaki Langit. Bagus dong, malah bisa dibongkar semua sama Mas Roy Suryo. Dia pegang semua kuncinya. Wah, pasukan bawah tanah Jokowi telah melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim terkait ucapannya soal akun Fufafa. Mereka minta bukti atas klaimnya yang menyebutkan bahwa 99% akun tersebut milik Gibran. Tangkap Roy Suryo dan lain sebagainya ya. Hendri Satrio, Jokowi nentuin IKN sendirian giliran galau ngajak-ngajak. Ya seperti itu. Kalau kita lihat pada saat lalu juga makan-makan bersama artis-artis, masyarakat bahkan tidak diajak ya. Dan pada waktu lalu ketika upacara di IKN, bahkan masyarakat sekitar wah ada yang marah-marah karena tidak boleh masuki wilayah di IKN dan lain sebagainya. Tetapi saat ini ketika galau, keputusan masyarakat bersama soal pemindahan ibu kota Kalimantan Timur. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.